Kamu pengen bisa merasakan nuansa masa depan dan masa lalu dalam satu hari? Pagi naik kereta super cepat, siang makan ramen dari sumbernya, dan malamnya berendam di pemandian air panas sambil lihat gunung bersalju. Kedengarannya mustahil ya, tapi di Jepang itu tuh nyata loh. Kita lagi ngomongin salah satu negara paling unik di dunia, bukan cuma soal teknologinya, tapi juga cara hidupnya yang penuh makna. Nah, hari ini Pickpoint bakal sharing 3 alasan kenapa Jepang itu negara yang sangat unik. 3 hal yang mungkin belum pernah kamu dengar, tapi bisa bikin kamu makin kagum, bahkan mungkin langsung pengen nabung buat bisa liburan ke sana. Jepang itu kayak dunia yang punya 2 sisi. Di satu sisi, kamu bisa nemuin kuil tua yang udah berusia ratusan tahun, festival tradisional yang dijaga turun-temurun, orang pakai kimono, dan upacara minum teh yang begitu menenangkan. Tapi di sisi lain, kamu juga bisa lihat robot pelayan di restoran, lampu neon di Shibuya, vending machine yang jual segala hal, dan teknologi canggih di mana-mana. Di Jepang, ada juga Shinkansen, keretanya yang datang tepat waktu sampai hitungan detik. Gedung tinggi pencakar langit yang megah, dan hal inovatif lainnya yang menggambarkan modernisasi Jepang. Tapi uniknya, di tengah sibuknya kota, kamu tetap bisa nemuin taman yang damai, rumah teh klasik, bahkan kuil kuno yang tenang. Sementara itu, kalau kamu pergi ke pedesaan Jepang, suasananya tuh berubah total. Di sana, hidup terasa lebih pelan, lebih dekat sama alam. Orang-orang hidup selaras dengan alam lewat filosofi Satoyama, yang ngajarin kita hidup berdampingan sama lingkungan, bukan malah merusaknya. Inilah yang bikin Jepang unik karena teknologinya super maju, tapi tetap menghargai akar budaya dan alamnya. Sebuah negara yang ngajarin kita bahwa modernitas gak harus ninggalin tradisi, tapi justru bisa jalan berdampingan secara harmonis. Di Jepang, telat 20 detik aja bisa bikin perusahaan minta maaf ke publik. Yes, kamu gak salah denger. Jepang adalah negara di mana ketepatan waktu sangat dijunjung tinggi. Rata-rata keterlambatan kereta di sana itu kurang dari 1 menit per tahun. Gak heran, kalau kereta datang telat dikit aja, langsung muncul surat permintaan maaf resmi dari perusahaan. Bahkan, penumpang bisa dapat surat keterangan keterlambatan buat dikasih ke atasannya. Kenapa bisa seketat itu? Karena budaya Jepang sangat menjunjung tinggi disiplin waktu. Buat mereka, telat itu bukan cuma soal waktu, tapi juga soal menghargai orang lain. Itu sebabnya, sistem transportasi mereka dibuat seefisien mungkin, jadwal super detail, didukung teknologi super canggih, dan masinis yang dilatih dengan sangat ketat. Kereta cepat Shinkansen misalnya, bukan cuma cepat dan nyaman, tapi juga terkenal karena tepat waktu banget. Kalau ada keterlambatan, biasanya karena ada hal ekstrim seperti gempa bumi atau badai. Lucunya, pernah ada satu kejadian viral nih, sebuah kereta berangkat 20 detik lebih awal atau lebih cepat dari jadwal yang seharusnya. Akhirnya, perusahaan langsung bikin pengumuman permintaan maaf resmi. Iya, 20 detik berangkat lebih cepat, bukan telat. Hal kecil kayak gini tuh nunjukin betapa seriusnya Jepang soal urusan waktu. Dan budaya ini bukan cuma di stasiun, tapi meresap ke kehidupan sehari-hari mereka. Jadi kalau kamu ke Jepang, ya jangan heran kalau semuanya serba tepat waktu. Karena di sana, datang telat tuh dianggap tidak menghormati orang lain dan dianggap memalukan. Di Jepang, kamu bisa nemu mesin penjual otomatis hampir dimanapun. Tapi jangan salah sangka, ini bukan sekedar mesin yang jual minuman dingin biasa, ini adalah budaya dari negeri Sakura. Jepang punya lebih dari 5,5 juta vending mesin, artinya satu mesin di sana dibuat untuk setiap 23 orang, menjadikannya sebagai negara dengan vending mesin terbanyak di dunia. Mulai dari pusat kota Tokyo sampai desa terpencil di gunung, mesin ini selalu siap sedia. Dan hebatnya lagi, hampir gak ada yang rusak atau dirusak. Semuanya tetap rapi dan berfungsi dengan sangat baik. Keren ya? Hal ini tuh jelas banget bahwa vending mesin udah menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya orang Jepang. Ketika malam hari tiba, mesin-mesin ini malah makin terlihat indah. Lampu-lampu neon mereka nyala terang dan itu bikin suasana malam Jepang makin estetik.
Bahkan ada fotografer Jepang bernama Eiji Ohashi yang selama bertahun-tahun mendedikasikan diri memotret vending mesin tengah malam. Hasil dari kegiatannya ini menjadi sebuah buku foto berjudul Roadside Lights. Vending mesin di Jepang bukan perihal mesin, mereka adalah bagian dari budaya yang didesain dengan sentuhan futuristik sebagai solusi modern kehidupan sehari-hari di sana. Itulah 3 keunikan Jepang yang bikin negara ini beda banget dari yang lain. Negara ini ngajarin kita banyak hal, bahwa kemajuan gak harus ninggalin budaya, bahwa disiplin itu bisa jadi gaya hidup, dan bahkan hal sesimpel beli kopi panas pun bisa jadi pengalaman yang unik. Kalau kamu punya mimpi jalan-jalan ke Jepang, semoga video ini bikin semangat kamu makin besar ya untuk traveling atau bekerja di sana. Jangan lupa juga share di kolom komentar biar makin banyak orang tahu bahwa Jepang itu lebih dari sekedar anime. Sampai jumpa di video pick point selanjutnya, karena yang penting itu poinnya.